Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, para mubalik, para sepuh pinispuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberikan umur panjang, sehat walafiat sekeluarga, dan diberikan hidup yang bahagia dunia akhirat kita, dan juga senantiasa diberkahi dalam segala aktivitas kita, dan diberkahi rizki kita, barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dhiniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umatnya dengan kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu diantaranya adalah mengkaji kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, ya, dan juga berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah agar kita senantiasa bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita masih kajian tafsir di Darut Taqwa secara virtual jamaah sekalian, karena kondisi yang belum memungkinkan bagi kami. Mudah-mudahan segera pulih kembali, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan melakukannya di masjid, ya, secara langsung bersama para jamaah. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 9 sampai 10, di mana ahlul kufar, orang-orang kafir itu senantiasa selalu mengingkari janji-janji mereka, ya, tidak pernah bersahabat secara tulus, tidak pernah menjalin persaudaraan dengan kaum muslimin secara benar-benar murni dari hati nurani. Dan juga para jamaah sekalian, mereka berani ishtaro bi ayatillahi samanan qalila, ya, minad dunya, ya, taraku idba'aha lisyahawat wal hawa. Jadi mereka meninggalkan atau tidak mau mengikuti, ya, ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Bahkan mereka menjualnya, menggantinya demi kepentingan-kepentingan mereka. Dan mereka pun fasaddu an sabilih, ya, menutup jalan Allah, menutup agama Allah, berusaha untuk memadamkan nurullah, ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka termasuk juga orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini di ayat ke-11 sama sekalian, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Nah, kecuali fa in tabu, maka jika mereka mau bertaubat kepada Allah, ya, benar-benar menyadari kesalahan-kesalahan mereka, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar bisa bersahabat, berteman, kekeluargaan dengan sesama kaum muslimin, ya, maka di situ disebutkan fa ikhwanukum, ya, wa aqamus shalah, dan kemudian konsekuensinya menegakkan salat, serta wa atauz zakah, mereka menunaikan zakat, ya, bahkan bisa juga sedekah infak, ya. Nah, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah fahum ikhwanukum, mereka menjadi saudara-saudara kalian.
Ya, mereka menjadi sahabat-sahabat kalian. Mereka menjadi keluarga-keluarga kalian. Di dalam apa? Fiddin, ya, di dalam agama. Mereka saudara kita seiman, seagama. Jadi mereka yang sudah kafir, mereka yang tadinya non muslim kemudian masuk Islam, tidak memusuhi Islam, kemudian bersyahadat masuk agama Allah, maka mereka itulah mu'allaf yang harus kita hormati, harus kita jadikan saudara-saudara kita, ya, bersahabat dengan kita dalam satu agama. Meskipun kita juga tetap tidak kemudian merusak hubungan baik persaudaraan dengan sesama non muslim, ya, dalam konteks ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, di mana diatur di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya. Jadi walaupun beda latar belakang, beda suku bangsa dan keyakinan, tentu kita saling menjalin persaudaraan, ya, menjalin kerukunan dan juga toleransi antar sesama. Namun di dalam konteks beragama kita ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Kita menjaga persaudaraan seakidah. Maka sekalipun kemudian orang-orang kafir yang tadinya memusuhi kita, mereka menutup jalan Allah, mereka menistakan agama Allah, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mereka bertobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin. Lalu ditutup oleh Allah di dalam akhir ayat, wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun wa yubayyinu, ya, wa nubayyinu, ingsun Allah menjelaskan, ya, mendeskripsikan al-ayat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Ay yatadabbarun, ya, di dalam tafsir Jalalain disebutkan yatadabbarun. Mereka mau bersedia untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diwaca diangen-angen sak maknane, gitu ya. Jadi kita baca diangen-angen sekaligus maknanya, dan itulah yang akan bermakna dalam kehidupan kita. Itu yang akan membawa barokah, karena kita jadikan Al-Qur'an ini benar-benar sebagai way of life, pedoman hidup kita, dan sebuah pedoman harus kita pahami maknanya. Yatadabbarun Al-Qur'an, ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an. Ya, itu seperti itu. Wa innakasu aymanahum min ba'di min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Nah, ayat yang berikut ini jamaah sekalian, ini kemudian mengulang lagi, ya, mengulang lagi. Jadi kalau tadi itu secara umum bagi orang-orang kafir, ya, bagi sekelompok secara umum orang-orang yang katakanlah non muslim, ya, dalam bahasa kita sekarang. Nah, tapi sekarang ini, ya, di samping secara umum juga dispesifikasikan kepada figur-figur tokoh-tokoh kaum kufar, ya. Jadi wa innakatsu, ya, ainaqadu, mereka, dan apabila mereka merusak, mengingkari, ya, aimanahum, mawasiqahum, ya, perjanjian-perjanjian mereka, sumpah-sumpah mereka yang tadinya sudah mengatakan mau berdamai dengan Islam, mau berdamai dengan kaum muslimin, ya, ternyata mereka mengingkari. Mim ba'di ahdihim, setelah mereka melakukan perjanjian dengan kita, ya, maka bahkan disertai dengan wa ta'anu, ya, wa ta'anu ay abuhu fi dinikum, ya. Jadi mereka nyacat itu mencela, mencerca, ya, menghina, fi dinikum, terhadap agama kalian, ya. Faqatilu, nah ini perintah Allah, ya. Jadi ayat ini, ayat yang ke berapa ini, ya, ke-12 ini perintah Allah, anjuran Allah untuk memerangi, ya, memerangi orang-orang kafir. Bahkan di sini bukan sekedar orang kafir, a'immatal kufri, ya. Jadi a'immatal kufar, ya, pemimpin, ya, tokoh-tokoh kaum kafir. Faqatilu a'immatal kufri ay ru'asa'uhu. Jadi perangilah, ya, pemimpin kafir itu. Itu seperti itu. Innahum la aimana, karena sesungguhnya la aimana, tidak ada satu perjanjian sedikit pun. Uhuda, ya kan, tidak ada satu perjanjian apapun bagi lahum,
ya, lahum terhadap orang-orang kafir itu. Jadi artinya orang-orang kafir sudah tidak bisa dipercaya lagi perjanjiannya. Selalu akan mereka ingkari. Dan disinilah yang kemudian orang-orang muslim, ya, kaum muslimin bersikap tegas, ya, kepada mereka yang dianjurkan oleh Allah pada waktu itu untuk memerangi mereka. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aimana lahum. Nah, jamaah sekalian, di dalam tafsir ini disebutkan wa fi qiraatin bil kasri. Dalam satu bacaan yang lain menurut sebagian ulama ahli qiraah itu bukan la aimana tapi la imana. Ya, jadi innahum la imana. Sesungguhnya mereka itu la imana, tidak ada iman lagi. Ya. Diajak iman pun tidak akan mereka mengimani ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselaraskan dengan ayat Allah di surah Al-Baqarah, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu kita beri nasihat atau tidak, kita ingatkan atau tidak, ya, sawa'un 'alaihim, ya, sama saja, ya. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang beriman. Mereka tidak pernah beriman kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengajarkan kepada kita agar bersikap tegas kepada orang-orang kafir, ya. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu, ya kan? Jadi orang Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah adalah asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, ya. Jadi Rasulullah dan para umatnya harus bersikap tegas, ya, terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita tentunya, ya, memusuhi kita. Tapi ruhama bainahum, saling berkasih sayang, ya. Jadi berkasih sayang kepada sesama mukmin, sesama muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah, karena orang iman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Kita menjaga kemaslahatan kita, kebaikan kita, perdamaian kita dengan sesama kita, khususnya kita seiman, seagama, seakidah. Benar-benar kita jaga ukhuwah. Beda lagi dengan orang kafir, ya, orang kafir, apalagi yang musuhi kita. Kalau mereka tidak musuhi kita, maka para ulama kemudian ada membagi kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, kalau kafir harbi tentu kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Dan itu kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Sebagaimana perintah ini, faqatilu a'immatal kufri. Ya, jadi ketika mereka memerangi kita, kita pun diwajibkan untuk melawan mereka. Tapi kalau mereka bisa hidup damai di tengah-tengah kita, ya, itu disebut dengan kafir zimmi, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita harus bahkan menjadi teladan bagi mereka, ya, untuk bersikap baik dengan etika-etika kita. Jadi kita menjadi umat yang wasaton, ya. Jadi wasatol linnas, jadi syuhada, ya kan, menjadi saksi bagi mereka bahwa kita adalah umat yang wasato, ya, umat yang moderat, umat yang yang bisa menjaga hidup damai dengan mereka selama kita tidak disakiti oleh mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan dengan ijtihad para ulama bahwa kafir ada dua macam, kafir harbi dan kafir zimmi. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini disebutkan innahum la imana lahum. Jadi yang pertama tadi la imana lahum, mereka tidak bisa diajak perjanjian lagi, selalu akan diingkari. Tapi juga di sini kenapa? Karena la imana lahum. Jadi bisa digabungkan la imana lahum, karena tidak ada iman bagi mereka. Ya, iman mereka sudah tergadaikan, ya. Iman mereka sudah nggak bisa diberi peringatan lagi. Sehingga dalam hal ini jamaah sekalian, orang muslim yang dimusuhi kafir boleh atau dianjurkan memerangi mereka supaya apa? La'allahum yantahun, ya, agar mereka
bersedia dan siap untuk berhenti dari kekafiran mereka, minimal berhenti dari penyerangan-penyerangan mereka, pembulian-pembulian mereka ya terhadap kaum muslimin ya, menyakiti kaum muslimin. Ini Allah perintahkan itu. Ya, sehingga mereka yantahuna 'anil kufri, dalam tafsir Jalalain disebutkan ya. Jadi supaya mereka berhenti dari kekafiran-kekafiran mereka itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini disebutkan faqatilu adalah amrun li sayyidina Muhammadin wa ummatihi. Jadi faqatilu ini adalah perintah perang bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga umatnya ya, termasuk kita ya, termasuk kita. Dan kita saat ini perang kita bukan perang senjata secara fisik ya. Perang kita adalah perang ideologi ya. Perang kita adalah bahkan perang teknologi. Ya, maka dakwah-dakwah kita pun harus setidak-tidaknya mengcounter kekafiran-kekafiran mereka. Ya, kita gunakan media sosial kita untuk berperang terhadap mereka, setidak-tidaknya mewarnai media sosial agar media sosial ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Masalihul mursalah, bisa menjadi kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa dinikmati secara universal ya kepada umat-umat kita. Dan siapa tahu sedikit yang bisa kita sampaikan di media sosial tentang kebaikan itu akan diikuti orang lain ya, dan menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Karena kita tidak tahu Allah akan memberikan hidayah seseorang itu dari mana arahnya ya, dari siapa atau dari apa, kita tidak tahu itu jamaah sekalian. Sehingga kita tidak perlu kemudian pasrah ya, tidak bahkan menyalahkan ya, tidak perlu menyalahkan ketika ada tayangan-tayangan di TikTok, di Instagram misalnya ya, di Facebook yang kurang etis misalnya ya, bahkan bertentangan dengan agama kita ya. Kita tidak seharusnya risau, tapi kita menandingi mereka. Kita tidak tinggal diam jamaah sekalian. Kita bersama-sama gunakan media sosial ini untuk kebaikan-kebaikan dengan jalan dakwah dan iman. Insya Allah di sini salah satu bagian kita melakukan persaingan-persaingan ya, dalam konteks fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan kita. Jadi tunjukkan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang siap untuk hidup di tengah-tengah globalisasi, modernisasi, apalagi di tengah-tengah new normal jamaah sekalian. Jadi dalam kondisi apapun tidak membatasi kita untuk tarbiyah dan dakwah ya, untuk pendidikan-pendidikan kita, putra-putri kita, sekaligus dakwah untuk umat-umat kita, bahkan di lingkungan masyarakat kita, agar kita senantiasa bisa memperbaiki agama kita, menyempurnakan ibadah kita, memperkuat akidah kita, tanpa harus meninggalkan ukhuwah dan silaturahmi kita ya. Jadi walaupun secara virtual jamaah sekalian, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir hadis dimanapun berada ya, dan juga seluruh pemirsa tentunya ya, baik yang ada di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube ya. Mudah-mudahan keikutsertaan panjenengan Anda semuanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkah di dalam rezeki kita, berkah di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, putra-putri kita, barokah di dalam aktivitas kita, barokah dunia dan akhirat kita, dengan barokahnya Al-Qur'anul Karim. Kita senantiasa disertai Allah dalam setiap langkah kita. Oke, saya kira itu jamaah sekalian. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina ya Allah, wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina wa khalina wa khalatina وللحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واشفعنا بالقرآن واهدنا بالقرآن. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن
في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. Ya Allah ya Rabb, berkahi kami dengan Al-Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, ya Allah ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, terutama yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang barakah, hidup yang salamah fid din wa dunya wal akhirah. Jadikan hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang Engkau jauhkan dari bala dan musibah serta wabah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini Engkau berikan rizki yang halal barakah untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, dan jadikan hidup kami ini Engkau berikan usia yang Engkau barengi dengan kesehatan, Engkau karuniai dengan kesembuhan penyakit-penyakit kami dan kesembuhan penyakit-penyakit saudara-saudara kami. Dan jadikan kajian tafsir ini ya Allah menjadi wasilah kebaikan-kebaikan kami. Dan terimalah amal-amal soleh kami ya Allah. Terimalah taubat kami, ijabai doa kami, kabulkan hajat kami, mudahkan kesulitan kami, lapangkan rizki kami, obati segala sakit kami ya Allah. Dan berikan kami ya Allah kemudahan ke tanah suci, umrah dan haji. Dan ya Allah suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga kami akan senantiasa mendapatkan ampunanmu ya Allah di dalam kehidupan yang singkat ini ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada akhirnya kami mohon berikan kehidupan kami kehidupan yang baik, baik kehidupan dunia dan akhirat kami, dan jauhkan dari siksa neraka-Mu di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf kita akhiri kajian ini dengan menutup kafaratul majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.